Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga diri kita dimanapun kita berada. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang tidak akan pernah habisnya, yaitu ya Allah, aku ingin pacaran. Nah, itulah tema kita pada video kali ini. Teman-teman semuanya, apakah salah ketika kita memutuskan untuk memiliki seorang kekasih tanpa adanya suatu ikatan pernikahan, tanpa adanya suatu ikatan suci yang halal, tanpa adanya suatu ikatan yang resmi oleh agama? Teman-teman semuanya, mari kita lihat dan mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ketika teman-teman sedang melakukan pacaran, aktivitas apa aja sih yang ada di dalamnya? Apakah hanya sekedar saling bertukar kabar, ataukah hanya sekedar saling bercengkrama, ataukah hanya sekedar saling curhat-curhatan, atau bahkan ada aktivitas fisik di dalamnya? Rasulullah SAW senantiasa selalu mengingatkan kepada kita apabila ada laki-laki dan perempuan yang sedang berdua-duaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Lalu apa sih tugas dari syaitan itu? Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Syaitan akan membuat kita, akan membisikkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat kepada kita, sehingga kita senantiasa untuk menjalankan apa yang dibisikkan oleh syaitan ini, teman-teman semuanya. Perihal mengenai pacaran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ini adalah salah satu firman Allah yang akan kita jabarkan pada video kali ini, teman-teman semuanya. Allah senantiasa untuk selalu mengingatkan kepada kita untuk jangan mendekati zina. Lalu apa sih yang dimaksud dengan mendekati zina itu? Mendekati zina ketika kita melihat seseorang yang bukan mahramnya secara berlebihan. Wah, dia ganteng ya, wah dia tampan ya. Itu adalah salah satu langkah ketika kita mendekati zina. Telinga apabila kita gunakan untuk mendengar suatu suara yang bukan mahramnya dan sehingga kita terbawa oleh suasananya, maka itu termasuk juga langkah mendekati zina. Lisan apabila kita gunakan untuk berbicara kepada orang yang bukan mahramnya, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku rindu kamu, itu adalah langkah juga mendekati zina. Tangan apabila kita gunakan untuk menyentuh orang yang bukan mahramnya, itu juga termasuk langkah mendekati zina. Kaki apabila kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bahwa dia bukan mahram kita, itu juga termasuk langkah mendekati zina. Nah, itu semua adalah langkah mendekati zina, teman-teman semuanya. Maka dari itu, selalulah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari perbuatan zina. Nah, sebelum membahas mengenai pacaran, zina itu terdiri dari beberapa step by step. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa mengingatkan kepada kita untuk jangan mendekati zina. Mengenai pacaran sendiri, teman-teman paham dan teman-teman tahu apa aja aktivitas yang teman-teman lakukan di dalamnya. Mungkin awalnya hanya chat-chat biasa, mungkin awalnya hanya curhat-curhatan biasa, mungkin awalnya hanya ngobrol-ngobrol biasa. Tetapi lihatlah bagaimana cara syaitan membisikkan sesuatu hal kepada kita sehingga kita terjerumus untuk mendekati atau melakukan perbuatan zina. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin pacaran, tetapi hal tersebut dilarang oleh ajaran agama Islam. Hal yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah diam. Ketika teman-teman sedang jatuh cinta, maka teman-teman harus diam. Saya teringat oleh beberapa tayangan televisi tahun lalu yang menampilkan di mana terdapat seorang laki-laki yang sedang menyampaikan perasaannya kepada seorang wanita. Lalu apa yang terjadi? Mereka berdua pada akhirnya memutuskan untuk menjalin suatu hubungan yang disebut dengan pacaran. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim? Kita tentunya memiliki kesalahan di masa lalu, tetapi
kita juga harus terus berdekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepadanya dan yakin bahwa diri kita akan menjadi diri yang lebih baiknya lagi untuk di masa yang akan datang. Nah, jadi untuk teman-teman yang sedang jatuh cinta, maka hal yang harus teman-teman lakukan adalah diam. Saya teringat oleh kisah dari Siti Khotimah radhiyallahu anha dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana sih beliau-beliau ini ketika sedang jatuh cinta? Nah, yang pertama yaitu Siti Khotimah radhiyallahu anha. Ketika beliau sedang jatuh cinta, beliau cuma hanya bisa diam dan beliau hanya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seseorang yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu bagaimana dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha? Ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha jatuh cinta, dia menyampaikan perasaannya ini kepada seorang sahabatnya. Lalu sahabatnya ini menyampaikan perasaan Siti Khadijah kepada sosok seorang pria, di mana ini adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Lalu apa yang terjadi? Nabi Muhammad dan Siti Khadijah pun akhirnya menikah. Nah, dari sinilah teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika teman-teman sedang jatuh cinta, teman-teman bisa diam. Teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita Siti Khotimah radhiyallahu anha atau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu hal yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakan rasa cinta itu kepada diri kita. Maka dari itu kita juga lah yang harus meminta pertolongan kepada Allah. Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini, ya Allah. Lindungilah hamba-Mu ini dari segala mara bahaya, ya Allah. Atau teman-teman sedang jatuh cinta dengan orang lain, maka teman-teman bisa berdoa. Ya Allah, lindungilah dia, ya Allah. Lindungilah dia dari segala bahaya, ya Allah. Itulah yang teman-teman bisa lakukan. Atau teman-teman juga bisa melakukan hal-hal positif yang lainnya, seperti teman-teman melakukan puasa, teman-teman melakukan saum, sehingga teman-teman lebih bersemangat lagi dalam menjalankan kehidupan teman-teman semuanya. Lalu hal yang ketiga yang teman-teman bisa lakukan yaitu sabar. Teman-teman ketika jatuh cinta, apalagi teman-teman belum siap untuk menikah, maka teman-teman harus sabar. Di sini ada 3 hal kesabaran. Yang pertama, sabar dalam hal melakukan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam hal melakukan amal-amal ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sabar dalam menghindari segala maksiat yang ada. Mungkin yang nomor 3 ini asik, mungkin yang nomor 3 ini lebih seru untuk kita lakukan. Tetapi ingatlah bahwa hal-hal atau segala sesuatu yang jelek untuk diri kita sendiri itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kita untuk masuk ke dalam neraka. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, di sini saya akan sedikit menceritakan kisah tentang 3 seorang pemuda yang terjebak di dalam gua. Pada suatu saat terdapat 3 seorang pemuda yang sedang berjalan ringan. Lalu tiba-tiba datanglah hujan yang deras, datanglah angin badai yang lebat. Lalu datanglah juga tanah longsor yang menimpanya. Lalu apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka memutuskan untuk singgah di dalam gua. Tetapi ketika ketiga pemuda ini sudah sampai di dalam gua, pintu gua pun tertutup oleh badai besar. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bertiga pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan yang mereka buat. Orang yang pertama, dia berdoa, ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah. Aku sesungguhnya adalah orang yang birrul walidain. Aku adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Maka ketika Engkau melihat amal kebaikanku ini, ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Ketika doa ini sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melihatnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan bahwa orang ini adalah saleh karena dia selalu merawat kedua orang tuanya. Dia selalu memberikan makan dan minum kepada kedua orang tuanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk menggeser batu tersebut untuk mengeluarkan orang ini. Lalu orang yang kedua berdoa, ya Allah, aku pernah mempekerjakan seseorang dan aku lupa memberi gajinya. Tetapi gaji itu aku belikan hewan ternak dan aku rawat sampai
hewan ternak itu berkembang biak. Dan pada suatu saat ketika pekerja itu datang kepada hamba, ya Allah, saya berikan seluruh hewan ternak itu kepadanya. Lalu Allah SWT merasakan bahwa orang yang kedua ini adalah orang yang saleh. Dan akhirnya Allah SWT pun memutuskan untuk menolong pemuda yang kedua ini. Dan pemuda yang ketiga, dia berdoa, ya Allah, saya pernah jatuh cinta, ya Allah, tetapi saya tinggalkan dia demi dirimu, ya Allah. Saya hanya takut kepada dirimu, ya Allah. Nah, ketika Allah mendengar doa pemuda nomor ketiga ini, apa yang Allah rasakan? Allah SWT merasakan amal soleh yang sangat-sangat dalam kepada pemuda nomor tiga ini, karena pemuda ini melakukannya karena lillah, karena Allah SWT. Nah, dari cerita ini teman-teman semuanya, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan amal-amal kebaikan yang kita punya, maka Allah SWT pun akan menolong kita dimanapun kita berada. Itulah sedikit cerita kita pada hari ini, teman-teman semuanya. Lalu kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya. Ketika teman-teman jatuh cinta pada seseorang dan teman-teman ingin melupakannya, apa yang teman-teman berbuat? Maka teman-teman bisa, ketika teman-teman benar-benar jatuh cinta dan teman-teman ingin sekali bahwa dia yang mendampingi teman-teman, dan teman-teman sudah yakin bahwa dia jodoh yang pas buat teman-teman, maka teman-teman bisa perjuangkanlah. Teman-teman bisa memperjuangkan dia. Berbeda hal ketika teman-teman ragu, maka perbaiki diri terlebih dahulu. Teman-teman bisa sholat, teman-teman bisa melakukan istiqoroh untuk melakukan pilihan-pilihan yang teman-teman pilih. Oleh karena itu, dekatkan diri kepada Allah SWT agar teman-teman bisa melakukan segala aktivitas yang teman-teman lakukan tanpa adanya suatu kejadian-kejadian buruk. Lalu langkah selanjutnya yang teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin melupakan dia adalah ingat sesekali keburukannya. Teman-teman boleh ingat keburukan seseorang ketika seseorang tersebut telah menyakiti kita, ketika seseorang tersebut telah memberikan kesedihan kepada kita, ketika seseorang tersebut telah memberikan kepedihan untuk kita. Maka dari itu, teman-teman boleh sesekali mengingat keburukan seseorang itu. Lalu apa sih hal yang berikutnya bisa teman-teman lakukan untuk melupakan dia? Teman-teman harus berpikir bahwa ada seseorang yang lebih pantas mendapatkan cinta kita, ada seseorang yang lebih pantas mendapatkan kasih sayang kita. Di sini kita membicarakan tentang bagaimana cara melupakan seseorang. Nah, teman-teman harus tahu bahwa terdapat sesuatu yang lebih pantas untuk mendapatkan hadiah kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ketika teman-teman melakukan segala aktivitas, teman-teman selalu terbayang oleh dirinya. Ketika teman-teman sedang sholat, ketika teman-teman sedang makan, ketika teman-teman sedang tidur, bahkan sedang main game, teman-teman pun bahkan terbayang oleh dirinya. Maka dari itu selalu berpikir bahwa ada orang yang lebih pantas, ada seseorang yang lebih pantas untuk kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langkah selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin menghilangkan perasaan itu adalah pikirkan dampak yang terjadi. Salah satunya adalah dampak negatif. Ketika teman-teman melangkah untuk kedepannya, mesti teman-teman berpikir apa sih dampak negatif dan apa sih dampak positif yang kita alami saat itu. Nah, begitu juga dengan pacaran. Teman-teman harus berpikir apa dampak yang kita rasakan, apa dampak yang dia rasakan, dan apa dampak yang lingkungan kita rasakan. Nah, itulah teman-teman semuanya. Lalu untuk teman-teman generasi muda saat ini, waktu itu terus berjalan dan hakikat waktu itu tidak akan pernah terulang kembali. Maka dari itu untuk teman-teman semuanya, banyaklah belajar, banyaklah membaca, banyaklah mencari ilmu kepada orang-orang yang pandai, dan banyaklah memperbaiki diri. Insya Allah dengan teman-teman memperbaiki diri, maka teman-teman akan mendapatkan masa muda yang indah dan teman-teman akan menjadi sosok istri yang soleha. Maka dari itu banyaklah lakukan aktivitas yang bermanfaat bagi teman-teman maupun bermanfaat bagi bangsa dan negara. Insya Allah kelak Allah akan mengirimkan sosok pangeran berkuda putih. Ibaratkan sekarang ini kita seperti merpati putih yang hanya memiliki satu sayap.
Tetapi lambat tahun Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan setengah sarana lagi kepada kita, sehingga kita bisa terbang tinggi dan kita bisa bermanfaat bagi orang yang banyak. Dan teman-teman semuanya, dan cukup sekian isi video kita kali ini, dan insya Allah kita akan kembali lagi dan kita akan berjumpa lagi pada video-video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.